Sekarang tentang menyepelekan dosa sehingga kamu tidak kunjung bertobat. Kalau ini saya ambil dari pendapatnya Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Perhatikan kita itu sering sekali menyepelekan dosa. Alah Pak, cuma dosa itu aja, cerewet amat misalnya. Biasa saja lah Pak, wong yo efeknya ndak besar. Hati-hati, kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi, dosamu yang kamu anggap kecil-kecil itu bisa menjelma jadi besar. Makanya ada kalimat dalam dunia tasawuf itu, tidak ada dosa kecil yang diremehkan dan tidak ada dosa besar yang ditobati. Dosa kecil yang diremehkan dia akan menjelma jadi besar. Dosa besar yang ditobati, disesali, ya dia akan luntur jadi kecil bahkan hilang. Kapan dosa kecil jadi besar? Yang pertama kalau diistiqomahkan. Jadi dikekalkan. Alah Pak, lihat video kayak gini ini kan dosa kecil Pak. Kalau korupsi dosa besar. Jadi saya istiqomahkan tiap pagi biar seger lihat. Nah, yaitu lama-lama pasti akan menjelma besar. Karena pengabaianmu terhadap dosa itu menunjukkan ketidaktakutanmu pada Allah. Ya dia dosamu akan menjelma besar. Meremehkan Allah itu kan dosa besar. Yang kedua, menganggap remeh. Alah kayak gini saja kok. Alah wong cuma begini saja kok. Nah, ini kamu anggap remeh. Ketika kamu anggap remeh, yang kecil jadi besar. Meremehkan kesalahan. Yang ketiga, senang mengejarkannya. Enak ya Pak. Nikmat ternyata dosa itu Pak. Ya wis. Jadi kamu menikmatinya. Orang yang menikmati tidak mungkin menyesali. Mungkin dia tahu itu dosa tapi ingin mengulangi. Karena kamu merasakan nikmatnya. Jadi pengaruhi jiwamu. Ketika mungkin kamu melakukan dosa, sadarkanlah jiwamu bahwa kenikmatan dari dosa itu palsu. Boleh kamu cari argumennya, silahkan biar tambah mantep, tapi sadarilah bahwa kenikmatan dosa itu kenikmatan yang palsu. Mungkin memang enak, mungkin memang nikmat, tapi kalau ilmumu nambah, nanti akan ketahuan efek merusaknya. Tidak hanya untuk dirimu, mungkin untuk banyak lingkunganmu, mungkin untuk anak cucumu dan seterusnya. Jadi ini yang ketiga. Kalau kamu merasa nyaman terus, ingin mengulang terus, ya dosa kecil bisa jadi dosa besar. Kemudian dosa kecil bisa besar kalau kita merasa aman dari hukuman Tuhan. Ini nanti akhirnya ya jadi menyepelekan. Allah itu ya maha penyayang, maha pengasih. Aku kan aliran yang paling diridhoi oleh Allah. Jadi mesti selamatlah aku. Jadi peremehan-peremehan seperti ini membuat dosa yang kecil jadi besar. Ayo ya melatih jiwamu untuk tidak menganggap bahwa Allah mesti mihak aku lah. Wong aku ini orang dalam kok. Aku yang punya kuncinya surga. Wong kuncinya surga itu sudah dibagi-bagi pada semua orang. Katanya la ilaha illallah itu miftahul jannah. Barang siapa yang akhir hidupnya la ilaha illallah masuk surga. Saya melakukan dosa apa saja tidak apa-apa lah Pak. Nanti terakhir-terakhir saya akan bilang la ilaha illallah. Menyepelekan. Jadi ya Islam itu tidak berat. Islam itu tidak rumit. Agama itu tujuannya memudahkan, tidak menyulitkan. Tapi jangan diremehkan. Disepelekan. Sehingga kamu nabrak larangannya sambil menyepelekan. Ya seperti tadi rumusnya bahwa manusia itu memang makhluk khotok wan nisyan, tapi itu bukan alasan engkau sengaja melakukan khotok wan nisyan.
Kemudian yang kelima, dosa kecil yang dipamer-pamerkan. Nah, ini juga menunjukkan kamu bangga dengan dosamu. Saya tidak tahu, mungkin anak-anak muda hari ini lah kadang ya suka pamer aneh-aneh. Baru kali ini tahu rasanya ciu misalnya, whisky misalnya, terus dipamerkan, diposting, dipamer-pamerkan. Wah, seneng aku nih pacar baru, mau aja diajak kemana-mana, nginep juga oke misalnya. Terus kamu foto, kamu share fotonya kemana-mana. Dosa yang semula kecil bisa jadi besar. Kenapa? Karena kalau kamu pamer-pamerkan, ada kemungkinan orang lain niru. Wah, kelihatannya kok asik ya kayak temanku itu. Aku tak beli ciu juga misalnya. Yang kecil bisa jadi besar. Jadi jangan remehkan dosa kecil. Yang terakhir, dosa kecil yang dilakukan orang besar. Panutan. Orang terkenal. Orang yang followernya banyak. Ini juga bisa menjelma dosa besar. Kenapa? Dia ini diikuti orang. Followernya ratusan ribu. Dia malah mukuli istrinya misalnya. Wah, ini berarti lumayan ternyata. Mukuli istri bisa viral ini. Wah, aku tak nyoba viral kayak gitu misalnya. Semoga tidak ada yang begitu. Tapi ingatlah kalau kalian public figure, di level apapun, apalagi ulama, perbuatan kalian yang keliru, yang salah, yang dosa, itu diikuti oleh followermu. Ya alhamdulillah saya tidak punya follower. Aku tidak medsosan masalahnya. Jadi aman saya. Oke, kemarin baru ganti foto itu saja, itu pun bukan saya. Jadi hati-hati. Saya tidak tahu kalian mungkin ada yang public figure meskipun sekedar ketua kelas. Ya kan ketua kelas punya power di kelasnya. Hati-hati, dosa yang kecil kalau ditiru teman-temanmu sak kelas jadi dosa besar. Karena akumulatif. Misalnya bikin dosa besar, yuk kita bolos bareng-bareng ya. Biar dosennya kapok misalnya. Itu kan kecil sebenarnya. Tapi bisa jadi besar, kamu ditiru temanmu sak kelas. Apalagi kalau kekuasaanmu level desa, level kecamatan, level kabupaten, level negara, level dunia ya. Engkau diikuti orang. Jadi jangan sembrono dengan dosa dan kesalahan.